Jawab yang pertama, disebut zaman jahiliyah itu bukan berarti peradaban dalam tanda petik pada saat itu sedang surut. Tiap tahun ada festival sastra, wabil khusus puisi yang diselenggarakan di Mekah dan pesertanya dari berbagai negeri. Artinya skalanya internasional. Perdagangan saat itu juga sudah maju. Buktinya antara lain Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul itu antara lain aktivitasnya, kegiatannya ialah berniaga dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Jadi itu bukanlah negara maju, melainkan negara yang sedang menuju ambang kematiannya. Di Jepang sudah ada beberapa wilayah, sudah ada beberapa kota yang punah. Saya pernah menulis itu di media sosial ya, di Facebook gitu ya. Punah, ada rumah sakit bersalin, tapi terakhir kali melayani persalinan tahun 2006. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang yang melahirkan. Fenomena mati sendirian. Kenapa? Karena tidak ada yang ngurusi dia, itu semakin meningkat. Dan ini bukanlah hal yang mengejutkan. Ifufu Nohi itu tanggal 22 November itu orang Jepang memperingati sebagai hari keharmonisan suami istri. Tetapi Ifufu Nohi beberapa tahun terakhir ini justru diwarnai dengan pernikahan manusia dengan karakter kartun, pernikahan manusia macam-macam itu dengan hewan dan lain-lain. Artinya mereka sedang menuju kepada kebingungan. Apakah ini hal yang baru? Tidak ada yang baru di dunia ini. Yang ada adalah perulangan sejarah, gitu ya. Dan zaman apa yang ada di Korea, apa yang di Jepang itu tidak lebih buruk dibanding zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kalau dari segi perzinaan, perempuan sangat mungkin jadi digauli oleh sangat banyak laki-laki. Nah, terserah dia ketika hamil, nanti dia bisa milih untuk dinikahi siapa kalau dia mau nikah. Di sini sekarang bukan berharap ada yang lebih buruk. Tidak ada yang seperti itu. Perzinaan ada, tapi tidak sampai seburuk itu. Lalu apa poinnya? Apa-apa yang dahulu membaguskan generasi pertama dari umat Islam ini, maka itu pula yang akan dapat membaguskan generasi yang kemudian. Artinya, kalau kita ingin berbenah, kita ingin menata, kita ingin memperbaiki, maka yang perlu kita lakukan adalah back to basic. Nah, serupa halnya mengenai peristilahan-peristilahan yang macam-macam. Banyak orang tua menjadi bingung seolah-olah anaknya hari ini absolutely different, sepenuhnya berbeda dibanding zaman-zaman terdahulu. Ada yang generasi stroberi lah, gitu ya, dan lain-lain. Saya sering ketika bertemu dengan para orang tua mengatakan, Ustaz, kan sekarang sudah nggak sama lagi. Bedanya di mana coba? Ya anak sekarang itu kan cuma bagus kemasannya, tapi isinya kan enggak. Itu bukan karena anak sekarang, tetapi ketika orang itu telah tumbuh pada dirinya hubbus syuhrah, cinta pada popularitas, maka dia lebih sibuk pada kemasan dibanding pada isi. Artinya lagi-lagi itu bukan sesuatu yang baru. Ketika kita merasa sepenuhnya baru, akhirnya kita mencari-cari. Sekarang coba, pakai apa coba kita misalnya mendidik anak tadi dengan sesuatu yang sepenuhnya baru, pakai apa? Pakai teorinya psikolog, dari mana, kapan dirumuskan? Ada yang kemudian pakai teorinya Carl Gustav Jung, padahal dia neo-Freudian. Dirumuskannya kapan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lah kok itu yang dibilang up to date? Artinya apa? Kenapa kok orang bisa sepicik itu? Kemunduran kan? Katanya harus dengan cara yang baru. Kok pakai ungkapan orang-orang kuno?
Carl Gustav Jung tadi, katanya pakai sesuatu yang baru. Kok sekarang kita sedang menuju kegersangan, gitu ya? Kegersangan. Orang sibuk berterima kasih pada diri sendiri. Thank you to myself, thank you to me. Ya. Self love namanya. Apa itu self love? Dia orang yang menderita batin. Orang-orang yang jiwanya gersang. Tapi ini secara pasti akan bertambah parah ketika orang tidak kembali kepada agama ini.